Kalau positif kan jelas nggak boleh masuk kan. Jangankan positif, anak batuk, anak pilek aja nggak boleh kita bolehkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ayah Bunda, selamat datang di SDMT TV Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pembelajaran tatap muka bersama Kepala SDMT Ponorogo, yaitu Ustadz Imam Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam Ustadzah. Oke, sehat-sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah selalu. Baiklah, langsung ke pertanyaan kita ya Ustadz ya. Nah, Pemkab Ponorogo sudah memperbolehkan sekolah untuk mengadakan PTM dengan kapasitas hanya 30% saja. SDMT juga sudah mulai melaksanakan PTM per tanggal 5 April kemarin. Mungkin Ustadz Imam bisa menjelaskan bagaimana konsep SDMT melaksanakan PTM kali ini. Oke Ustadzah, sebelum kita jawab pertanyaan pertama, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Wali Murid, pemirsa SDMT TV. Semoga sehat selalu ya semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kalau kemarin kita bicara tentang kegiatan KBM SDMT yang online, yang pure online, ini kita sudah mulai melangkah ke PTM. Nah, ini kan pertanyaannya PTM SDMT seperti apa gitu. Betul. Yang sudah jalan ini seperti apa? Kalau pemerintah menggariskan 30% itu prakteknya seperti apa gitu. Ya. Oke, pertama yang kita sampaikan, kalau pemerintah itu Pemkab menetapkan 30% maksimum, kita sesungguhnya malah masih kurang dari 30%. Artinya masih lebih aman. Ya kan? Maksimum kan 30, kita kurang. Jadi kita hanya menghadirkan satu angkatan atau sekitar 140-an anak sekali datang satu harinya, padahal siswa kita kan ada 812. Iya, betul. Jadi jauh di bawah 30%. Insya Allah ini sudah angka aman. Adapun yang perlu digarisbawahi dalam PTM SDMT ini, tidak mentarget sama sekali penyampaian materi. Jadi PTM SDMT kali ini dimaksudkan atau dengan tujuan apa? Untuk pemulihan mental anak. Sebagaimana sebagaimana yang terjadi selama ini, yang pernah kita lakukan dulu sesekali waktu pengambilan tugas, itu anak-anak kan kita hadirkan dalam satu ruangan yang luas itu ya. Apa yang terjadi? Ekspresi mereka tuh kayak nyun sewu ya, kayak mayat hidup gitu. Benar-benar beku ya. Nah itu kalau kita langsung masukkan, terus kita kasih materi yang intensif, katakanlah materi seminggu kita sampaikan dalam satu pertemuan satu hari, itu alangkah kasihannya mereka kan gitu. Kaget. Iya, kaget. Makanya apa yang kita tempuh, kita mengadakan semacam kegiatan pemulihan mental. Bentuknya seperti apa? Itu polanya gini, anak kan datang 3 jam. Dan memang hanya 3 jam kan aturan dari Pemkab, itu nggak boleh lebih. Ya, 3 jam itu kita manfaatkan untuk apa? Yang pertama, anak-anak itu datang langsung dia akan tahfidz bersama. Jadi di area terbuka yang memadai untuk anak 140 ya. Kemudian dilanjutkan dengan senam ringan bersama, masih di tempat yang sama. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha bersama. Nah, ini kan di sini ada interaksi sosial, kegiatan fisik lebih diutamakan ya. Anak tidak langsung dihadapkan pada materi. Itu yang pertama. Lalu baru nanti di sesi terakhir, anak langsung pecah ke dalam rombelnya masing-masing. Areanya pun lumayan luas. Jadi kapasitas 2 kelas itu terbukanya seperti 2 kelas dipakai untuk 1 kelas. Jadi insya Allah memadai, prokesnya terjaga. Ini baru ada semacam pemanasan aja sifatnya. Jadi materi tidak ditarget dalam kegiatan ini. Itu ya. Jadi itu konsep SDMT PTM-nya untuk saat ini. Ya. Nah, itu kan satu angkatan masuk dalam 1 hari. Bagaimana dengan angkatan yang lainnya? Yes, artinya kan kalau satu angkatan itu 1 hari, sementara ada 6 hari kan, berarti setiap angkatan itu dapat jatah 1 kali dalam seminggu kan, gitu. Berarti angkatan yang lainnya pembelajarannya masih jarak jauh. Oh iya, benar, jarak jauh. Jadi sebenarnya gini seluruh angkatan tuh boleh dikatakan pembelajarannya sebenarnya jarak jauh. Ya, PTM itu sebenarnya hanya ke sarana pemulihan mental aja. Jadi tidak ada istilah penyampaian materi ya sebenarnya loh ya.
andai kata ada penyampaian materi itu katakanlah pemanasan. Biar anak gimana sih kalau dihadapkan pada materi kan gitu. Itu konsep kita gitu ya. Jadi tetap kombinasi saja antara PJJ dengan PTM. Malah masih sebenarnya dominan oleh PJJ-nya. Karena bayangin 5 harinya PJJ, 1 hari PTM. Berarti kan masih PJJ bisa dikatakan gitu. Dan PTM saja cuma 3 jam, itu pun diisi dengan interaksi yang lebih ke aktivitas fisik gitu ya. Iya, itu. Oke, baiklah. Nah, oh ya, dengar-dengar SDMT ada alat deteksi COVID yang Ginos itu ya, Ustadz ya? Ya, alhamdulillah ada. Kemarin kita juga sempat diwawancara ini nih, Ponorogo Pos ya. Oh itu. Ya. Ini beritanya ini baru keluar hari ini. Menghadapi PTM, SDMT Ponorogo gunakan Ginos C19. Oke, bisa dijelaskan mengapa dan seperti apa pelaksanaannya nanti, Ustadz? Jadi gini, SDMT itu kan muridnya ada 800 lebih. Bayangkan dengan kapasitas seperti itu, kalau kita melakukan langkah-langkah yang standar, katakanlah ya prokes biasa ya, cek suhu, terus ada fasilitas cuci tangan, ada jaga jarak, kok rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak membuat satu langkah yang lebih signifikan itu ya. Terus pandemi ini kan tidak bisa kita tebak sampai berapa bulan lagi akan benar-benar surut. Lah padahal kita sudah akan dihadapkan dengan PTM. Nah, maka dari itu kita akan mengambil langkah ini, kita pengadaan alat Ginos ini. Jadi itu kita gunakan untuk apa? Untuk mendeteksi bahwasanya siswa-siswa kita ini sudah negatif kan gitu. Artinya apa? Dengan statusnya negatif kan menambah rasa nyaman. Kalau positif kan jelas nggak boleh masuk kan. Jangankan positif, anak batuk, anak pilek aja nggak boleh, kita bolehkan masuk. Ini kita untuk menyasar pada anak-anak yang kelihatannya sehat, OTG itu kalau kita cek negatif atau enggak gitu. Gitu. Dan menambah rasa aman tujuannya. Oke, nah Ginos ini kan pasti perlu biaya ya Ustadz ya, terutama untuk pengadaan plastik atau breathable plastik itu loh, yang kantong nafas itu kan masih harus diberi secara online dan harganya pun juga masih mahal. Nah, apalagi kalau kita ke tempat-tempat umum yang lain yang juga memberikan fasilitas yang sama, memberikan fasilitas Ginos itu, dan kurang lebih mengeluarkan biaya sampai 40 ribuan. Kalau seperti ini bagaimana dengan SDMT? Kan gini ya, pertama unsur pembiayaan di Ginos ini kan tidak hanya plastik saja. Pengadaan alatnya sendiri kan ada biayanya. Iya, pasti mahal gitu ya. Iya kan? Alangkah baiknya misalnya kalau sekolah ya dengan pembiayaan yang kita upayakan dari berbagai macam, termasuk kita rekanan, kita bisa mengadakan apa istilahnya untuk sharing dengan wali murid, saya pikir juga nggak berat kan. Apalagi kalau misalnya di stasiun, di banyak berita itu ada juga yang itu kan sampai 40.000 plastiknya itu. Lah itu kalau kita usahakan nanti yang penting kita kalkulasi biaya operasional mencukupi ya kan, misalnya perawatan atau apa untuk sekedar operasional mencukupi, nanti kita tekan biayanya. Kemungkinan kita patok nanti 25.000 ya untuk anak-anak. Per anak. Nah. Jadi ya kita harapkan harus lebih miring. Oke, alatnya itu mahal, Tat. Ya jelas ya, tapi kenapa SDM tuh kok masih ngotot itu loh? Ya itu tadi ya, yang jelas balik ke tadi kan, masalah benar-benar urgennya ya, karena kalau siswa SDMT 80 aja saya nggak Ginos ya. Kalau 800 itu kan ya itu tadi kan mosok toh ya nggak ada langkah apa. Terus ada pertanyaan gini, Tat itu kan nanti pulang kan gitu, habis di Ginos negatif, seharian di sekolah aman, tapi kan pulang itu gimana Tat? Kan percuma. Ya gini ya, orang tuh apa salahnya kalau punya usaha. Terus kalau anak-anak itu sudah tahu kalau dirinya negatif, itu kan bisa memotivasi dia untuk menjaga diri di rumah dan mengingatkan ke orang tua bahwasanya Pak Bu putra jenengan udah negatif, kok orang eman-eman rati joko gitu loh. Kalau perlu yang di rumah nanti kita edukasi juga ikutan Ginos ya, nanti insya Allah ada untuk orang tua, tapi tentunya untuk tahap yang kesekian ya ayolah mari sama-sama dijaga kondisi yang negatif ini gitu loh kan. Kalau dijamin aman, siapa sih yang bisa jamin itu? Idealnya malah pesantren Ustazah. Ibaratkan di Ginos masuk ke dalam pesantren kan
masih situ aja. Orang yang di situ kan diasumsikan negatif semua kan, dan dia kan nggak perlu genos lagi. Lah kita harapkan anak itu begitu statusnya negatif, dia itu apa, mengkarantina diri di rumahnya, dalam arti apa? Ya menjagalah, merawat kenegatifannya itu, gitu ya. Kira-kira itu konsepnya. Murid SDMT kan juga banyak ya Ustadz ya. Nah, cara tes genos nanti apakah langsung semuanya dalam 1 hari atau bagaimana itu? Oh enggak. Jadi gini, itu kemarin kita kalkulasi angka cepat tes itu 1 menit, tapi angka normalnya 3 menit, satu anak, satu cek. Kan teknisnya gini, itu anak itu kan bisa, orang yang digenos itu kan meniup ya. Ini coba kita lihat mana nih gambarnya. Ya ini seperti ini. Ini kan meniup seperti ini, nanti bisa berjamaah. Jadi sekaligus katakanlah sekian anak. Habis itu kan disetorkan. Nah, baru kita cek satu-satu itu. Lah untuk ngecek satu-satu itu kan butuh waktu kira-kira 3 menit. Kalau kita kalkulasi 1 jam berarti butuh 20. Kita bisa mengecek sebanyak 30 plastik. Kalau kita seharian itu 3 jam berarti kan berapa? Tinggal dikali 30 kali 3. 20 kali 3 berarti 60. Jadi sehari itu 60 siswa. Kita target 60. Hitungannya gini, dan itu hanya berlangsungnya 3 jam Ustaz. Begitu ditiup, nanti 3 jam kemudian sudah nggak efektif untuk dicek. Jadi gini, mungkin teknisnya datang pertama itu 20 orang dulu atau 30 orang dulu, kemudian meniup, ditinggal, dikumpulkan, itu akan selama rentang waktu katakanlah 3 jam atau 2 jam nanti akan dicek ya kan. Setelah itu disusulkan lagi, baru anak dipanggil untuk 20 yang sisanya misalnya kan itu. Jadi masih efektif nafasnya itu ya untuk kira-kira seperti itu. Ustadz ya. Nah tadi Ustadz bilang bahwa ketika seseorang itu sudah dinyatakan negatif, anak itu negatif terus pulang, harusnya kan menjaga kenegatifannya, dan diharapkan nanti keluarganya atau mungkin kerabatnya itu juga bisa ikut tes juga. Nah kira-kira nanti kalau SDMT itu membuat genos dan bisa diperuntukkan untuk orang umum, kira-kira nanti kayak gimana itu SDMT menyikapinya? Kan gini ya, saya barusan tadi lihat flyer iklan di WA itu loh, yang brosur WA gitu. Itu ada tetangga kita ini Unmuh kan, juga nawarkan untuk Civitas yang di Unmuh itu 30.000, yang untuk orang luar 40. Kita juga kemungkinan akan menawarkan ke umum, terutama yang kita utamakan adalah keluarga siswa. Itu ya, harganya insya Allah akan sama dengan siswa. Kalau siswa 25 ya nanti 25. Gitu. Ini gini ya, saya takut menghindari image komersil ya. Ini sama sekali nggak ada unsur di situ. Kalau memang mau ke tempat lain monggo. Intinya mari sama-sama kita memastikan diri kita tuh negatif, terus menjaga itu gitu. Kalau nanti nggak ke SDMT ya nggak apa-apa. Ya kalau mau ke tempat lain monggo. Yang penting monggo Bapak Ibu wali murid sama-sama kita jaga negatif ini, dalam rangka apa? PTM anak itu juga kita dukung gitu. Bahkan nanti kan rencananya kan kita ada 2 sampai 3 pintu tuh Ustaz. SDMT itu masuknya. Nanti kita benar-benar hanya 1 pintu dari depan. Yang dari samping ini juga kita tutup. Dari belakang apalagi kita tutup. Untuk apa? Untuk mengurangi orang luar yang belum digenos itu jangan sampai masuk gitu loh. Gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Itu ya. Udah jelas sekali untuk perbincangan PTM kita kali ini. Oh ya, ini lagi. Itu kan tadi yang sampaikan PTM yang 30% itu kan sampai akhir tahun pelajaran. Sampai tahun ajaran ini berakhir berarti. Iya. Nah, untuk yang kan perlu saya sampaikan kan yang nanti tahun ajaran baru itu kan belum tentu kurang dari 30%. Kita juga nggak tahu nanti tahun ajaran baru apakah sudah mulai melandai atau kan malah naik lagi. Kita juga nggak tahu ya. Ya harapannya kalau kita yang jelas patokannya kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah nanti mentarget 50% bisa masuk, ya insya Allah kita ambil. Tapi harapannya juga itu sinkron dengan genos kita, anak-anak memadai. Jadi gini, yang kita genos pertama itu
ini kita sudah mulai para guru dan pegawai. Nanti setelah Lebaran juga guru pegawai kita tuntaskan, jumlahnya kan 100-an lebih. Itu kita harap tuntas. Lah anak-anak nanti setelah liburan masuk pertama, karena per hari itu 50 kira-kira butuh 2 mingguan ya. Jadi 2 minggu pertama di tahun ajaran baru kita targetkan anak-anak kita genos. Lah itu seiring dengan itu nanti dinaikkan PTM-nya tidak 30% lagi, jangan khawatir. Wah SDMT PTM-nya cuma 1 hari doang gitu. Enggak, nanti kita tambah kalau perlu 3 hari. Itu ya. Oke, itu konsepnya sudah. Semoga tahun ajaran baru ini semuanya sudah sehat, terus kemudian COVID-nya juga sudah mulai melandai, kita semua juga diberi kesehatan. Gitu saja ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Imam. Nah, Ayah Bunda sudah jelas sekali ya tentang PTM di SDMT kita kali ini. Dan tidak usah khawatir karena anak-anak akan lebih aman karena adanya GINUS yang sudah disediakan di SDMT. Semoga PTM kali ini berjalan dengan sangat lancar dan tahun ajaran yang akan datang juga akan lebih lancar lagi. Sekian dari kami dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share channel SDMT TV ya, terutama di video kita kali ini. Sekian dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.